Teman-teman, pengaturan ke waktu kerja sangat penting dalam kerja buruh. Hal ini dimaksudkan agar melindungi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Selain mengatur pembatasan waktu kerja normal, aturan perundang-undangan mengenai waktu pula kerja lembur atau waktu kerja yang melebihi waktu kerja normal tersebut. Meski demikian, ada sejumlah persyaratan untuk mendapat diberlakukannya waktu kerja lembur. Nah, apa saja persyaratan tersebut? Apakah teman-teman boleh menolak untuk kerja lembur? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan waktu kerja lembur? Nah, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam waktu seminggu, atau waktu kerja yang dilakukan pada istirahat kerja mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri nomor 102 tahun 2004 mengenai upah dan waktu kerja lembur. Teman-teman, apa sih syarat yang harus dipenuhi perusahaan jika memberlakukan waktu kerja lembur? Yuk kita lihat nih ya teman-teman ya. Pada pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 serta pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, lalu waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja menegaskan beberapa syarat pemberlakuan waktu kerja lembur. Nah, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari buruh yang bersangkutan secara tertulis dan atau melalui media digital. Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja atau buruh yang bersedia pekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja atau buruh yang bersangkutan dan pengusaha. Pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja atau buruh yang bekerja lembur dan lama waktunya kerja lembur tersebut. Berikutnya adalah wajib membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya, dan memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kalori. Nah, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih, lalu pemberian makan dan minuman tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Bagaimana bila perusahaan mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja yang telah ditentukan? Teman-teman, pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan juga Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telah kita pelajari dan tadi kita sudah bicarakan sampaikan di depan. Nah, yang pertama adalah 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasanya dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur, sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah lembur. Akan tetapi, ada sektor usaha ataupun beberapa pekerjaan tertentu di mana ketentuan jam kerja di atas tidak berlaku. Nah, kita lihat. Apakah pekerja dapat menolak apabila harus diberikan lembur atau diharuskan untuk lembur? Nah, kita lihat. Teman-teman, adanya persetujuan dari pekerja untuk melakukan kerja lembur adalah syarat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan
dan PP 35 tahun 2021. Di mana menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan mendapatkan persetujuan dari pekerja untuk melakukan kerja lembur dapat dikenai sanksi pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Berdasarkan serangkaian aturan disebut tadi atau yang tadi kita sudah sebutin, berdasarkan serangkaian aturan tersebut yang tadi udah kita sebutin, artinya menerima maupun menolak melakukan kerja lembur adalah hak normatif dari pekerja. Dan pengusaha dapat dihukum bila memaksa pekerja melakukan kerja lembur. Teman-teman, adakah pekerja yang diperbolehkan untuk tidak dibayar upah lemburnya? Nah, kita lihat. Pasal 27 PP nomor 35 tahun 2021 mengatur pengecualian kewajiban membayar upah kerja lembur, yaitu bagi pekerja atau buruh dalam golongan jabatan tertentu yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja yang tidak dapat dibatasi dan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Lebih lanjut, pasal 27 tersebut memberi kewenangan setiap perusahaan untuk mengatur golongan jabatan tertentu di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di perusahaan. Sementara, bila melanggar persyaratan memberikan makan dan minum apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih, pasal 61 ayat 1 PP nomor 35 tahun 2021 menyebut perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Nah, teman-teman, bagaimana dengan perhitungan upah lembur sih? Nah, kita lihat ya, teman-teman ya. Merujuk pada ketentuan pasal 31 PP nomor 35 tahun 2021, perhitungan upah lembur kerja per jam yang dapat diterima dari perusahaan yaitu sebesar 1/173 dikalikan gaji dalam sebulan, gaji pokok dan tunjangan tetap. Dalam ketentuannya sebagai berikut nih teman-teman. Pertama, untuk jam kerja lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam. Dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah sejam. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi, untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka perhitungan upah lembur jam pertama sampai dengan jam ke-7 dibayar 2 kali upah sejam. Lalu jam ke-8-nya dibayar 3 kali upah sejam. Dan jam ke-9, jam ke-10, dan jam ke-11 dibayar 4 kali upah sejam. Nah, berikutnya teman-teman, jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut nih teman-teman ya. Jam pertama sampai dengan jam ke-5 dibayar 2 kali upah sejam. Lalu jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam. Dan jam ke-7, jam ke-8, dan jam ke-9 dibayar 4 kali upah sejam. Yang ketiga teman-teman, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur jam pertama sampai dengan jam ke-8 dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-10, jam ke-11, dan jam ke-12 dibayar 4 kali upah sejam. Teman-teman, kapan upah lembur pekerja dibayarkan? Nah, mengacu pada pasal 32 ayat 1 PP nomor 35 tahun 2021 yang menyebut perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan, dapat ditafsirkan upah kerja lembur tersebut dibayarkan bersamaan dengan upah pembayaran upah bulanan. Untuk memberi kepastian, sebaiknya mengenai waktu pembayaran upah kerja lembur diatur dalam PP, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di perusahaan. Teman-teman, bagaimana sih bila syarat kerja lembur dilanggar oleh pengusaha atau perusahaan? Nah, jika hak upah lembur karyawan tidak terpenuhi, perusahaan
atau pengusaha tertentu dapat mendapatkan sanksi. Nah, untuk sanksinya adalah sebagai berikut nih, kita bisa lihat nanti teman-teman. Nah, tertera dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerja yang berlaku di Indonesia. Tentang sanksi ini tercantum dalam Undang-Undang Pasal 187 Ayat 1. Berbunyi, barang siapa yang melanggar ketentuan pemberi upah lembur seperti yang telah diatur Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 78 Ayat 2 dan Pasal 85 Ayat 3 akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan, dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.